Kalau gitu kami masuk ke pembicara selanjutnya, Dr. Hadi Siswa. Dr. Hadi Siswa, izin saya untuk share screen untuk beliau. Sebelum ada ya di chat. Baik, kalau gitu kami masuk ke pembicara selanjutnya. Dr. Hadi Siswa. Dr. Hadi Siswa, izin saya untuk share screen untuk beliau. Baik, Dr. Hardi Siswa Sujana, dokter bedah plastik, spesialis rekonstruksi estetik. Beliau lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas. Beliau guru saya, dan saya sangat bangga terhadap beliau. Lulus tahun 1985 dan menyelesaikan Fakultas Kedokteran, menyelesaikan spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 1998. Beliau ini salah satu dokter yang salah satu residen yang masuk dari UI, pendidikan sebagian di Universitas Indonesia, sebagian di Universitas Airlangga, dan lulus lagi dari Universitas Indonesia. Beliau salah satu pioneer di bidang pendidikan dan menyelesaikan studi doktoralnya atau S3-nya di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran tahun 2014. Saat ini beliau menyandang gelar konsultan untuk estetik dan genitalia eksterna. Dengan sangat bangganya, saya akan berbicara, akan membantu beliau untuk aktivitas beliau sebagai Ketua Program Studi Bedah Plastik, Rekonstruksi dan Estetik pada Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, dan beliau merupakan Ketua Kolegium Ilmu Bedah Rekonstruksi Estetik Indonesia. Untuk waktunya saya persilahkan kepada Dr. Hardi. Baiklah, terima kasih yang terhormat moderator. Saya bangga juga Dr. Rani, dan terima kasih Dr. Nadila Salsabila. Terus terang nih, saya kurang persiapan, tapi insya Allah ini sudah ada bahannya tentang sekilas bedah plastik Unpad dan unggulannya ya. Saya kira walaupun nggak baru sih ya, sebetulnya kita sudah diperkenalkan 2000 sebelum 2014, 2012 sudah menerima residen. Bahkan sebelumnya sudah dikirimin residen dari Jakarta untuk dididik, dan memulai resmi mendidik adalah 2014 setelah diresmikan oleh Dikti dan oleh KKI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para peserta webinar Stadium General 2022 ya, untuk program pendidikan dokter spesialis 1 ilmu bedah plastik, rekonstruksi dan estetik. Baik, slide. Jadi di Indonesia itu pusat pendidikan bedah plastik ada 5 ya sampai saat ini. Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Padjadjaran, Universitas Udayana, dan Universitas Syahkuala. Ini yang sudah resmi mendidik ya. Jadi insya Allah ke depan kita akan segera membuka seperti yang 5 ini, Universitas Gajah Mada dan Universitas Brawijaya. Selanjutnya yang kami akan buka setelah itu mungkin Universitas Sumatera Utara dan Universitas Hasanuddin dari Makassar. Dalam waktu yang secepat-cepatnya, mudah-mudahan mereka juga mempersiapkan diri sehingga dorongan dari kolegium dan persiapan di daerah yang sudah matang akan mempercepat untuk jadinya sebuah prodi. Jadi kita punya 5 sampai saat ini ya, dan Padjadjaran nomor 3 dan nomor 4, nomor 3 dan nomor 4 itu hampir bersamaan dengan Udayana ya resminya. Tapi Padjadjaran tentu saja lebih dulu karena mendidik dari UI lebih awal
sebagai pembinaan iklim akademik. Itu slide. Ya. Ini staf pengajar kami. Kita punya staf pengajar, insya Allah sangat kompak staf pengajar kita dengan membagi majoring dan hampir semuanya sudah konsultan, tinggal 3 yang belum konsultan, dan saat ini juga mereka ada yang sudah memulai dengan fellow ya, misalnya Dr. Beta sudah fellow hands di Surabaya, dan yang lainnya juga setelah pandemi mungkin mereka akan segera melakukan, kalau nggak fellow, mencari SP2 dan konsultan baik di dalam ataupun di luar negeri. Dengan posisi staf pengajar atau konsulen yang lengkap seperti ini, dengan hierarki jarak antara satu dengan lainnya yang begitu harmonis kalau menurut saya bilang ya. Saya angkat kemudian ke Dr. Lisa dan Dr. Ira hampir sama, kemudian Dr. Ali, Dr. Ari ke Dr. Alma, dan Dr. Ani bersama, kemudian Dr. Beta ada jarak ke Dr. Arif, dan ada ke Dr. Sita. Ini sangat hierarkinya sangat bagus untuk sebuah prodi menurut saya. Slide. Ini syarat pendaftaran PPDS, saya kira sama dengan pada umumnya di Unpad atau dari universitas lain juga saya kira hampir sama. Persyaratan umum seperti terlihat di dalam gambar, ada warga negara Indonesia atau negara asing, ya. Kemudian memiliki nilai tes kemampuan akademik yang cukup, memiliki tes kemampuan bahasa Inggris yang cukup. Kemudian ada memiliki sertifikat TOEFL dan sebagainya, itu sama ya saya kira. Kemudian ada permintaan statement dalam bahasa Indonesia dalam bahasa Inggris. Slide. Ini saat pendaftaran, saya kira sama ya dengan yang lainnya. Ya. Dan surat rekomendasi terakhir dari Ikatan Dokter Indonesia setempat yang menyatakan aktif sebagai anggota ya, dan tidak pernah melakukan malpraktek, melakukan pelanggaran kode etik kedokteran. Ini penting sekali saya kira, supaya di dalam pendidikan tidak ada gangguan-gangguan yang potensial untuk terjadi. Slide. Slide kalau. Nih. Mohon maaf, oke. Ini mohon maaf ya, tadi itu ya kurang bagus internetnya tadi. Ini ujian masuk PPDS di Unpad. Ada tes kemampuan akademik, tes kemampuan bahasa Inggris, asesmen psikologi, tes psikotes, dan MMPI. Ini penting ya, kami selalu melakukan MMPI karena kadang-kadang MMPI dapat pengalaman kami bertahun-tahun melakukan MMPI. Ada yang tidak terdeteksi dalam psikotes, bisa terdeteksi dalam MMPI. Misalnya orang dengan yang egonya tinggi sekali, kemudian ingin menang sendiri, itu kelihatan di dalam MMPI. Dan kami undang psikiaternya untuk berbicara langsung pada kami, kenapa nilainya sekian-sekian. Mereka juga silahkan memberikan masukan, dipertimbangkan, sangat bagus dan sebagainya. Tapi tetap yang menentukan adalah kami secara demokratis di dalam konsulen-konsulen dan dosen-dosen plastik yang ada. Ya, jadi ada ujian akademik tertulis, ujian carving atau ukir,
Biasanya kita memakai sabun atau wax, atau selama ini pakai wax ya gitu. Ujian gambar dan ujian praktek menjahit. Ini contoh di depan adalah ujian praktek menjahit. Walaupun dalam pandemi tetap kita harus melakukan di dalam offline ya, langsung, karena kita tidak bisa menilai kalau hanya dari online saja, dengan tentu saja dengan prokes yang baik. Dan itu yang kemarin kita kerjakan. Alhamdulillah selama ini dua tahun kita melakukan offline, tidak ada yang tertular ya, dengan sistem prokes yang baik. Slide. Ini biaya pendidikan. Biaya pendidikan itu sama dengan dengan prodi yang lainnya. Kita nggak membedakan. Jadi kalau di Unpad gratis, ya gratis kita juga. Kalau di Unpad sekian, ya sekian sama. Cuman khusus di bedah plastik, kita ada dana tabungan pendidikan 40 juta. Ini dipakai oleh mereka sendiri ya. Jadi mereka nanti akan meminta ketika ada seminar, ada pelatihan, ada BSS misalnya di Bali, mereka minta, ada yang 3 juta, ada yang 4 juta. Jadi minta lagi. Nah, kalau lulus mereka masih ada sisa, mereka bisa ambil semua sisanya itu. Jadi 40 juta, tidak ada 1 sen pun yang mengendap di dalam di bedah plastik. Jadi mereka akan ambil semuanya. Tidak akan 40 juta untuk mereka semuanya, sehingga diharapkan dengan 40 juta ini mereka agak aman ya untuk melakukan segala macam kegiatan, baik itu di dalam ataupun di luar dari daerah yang memerlukan biaya yang cukup. Slide. Nah, ini lama pendidikan kita masih 9 semester, jadi sekitar 4,5 tahun lah ya, 5 tahun. Terdiri dari bedah dasar, bedah plastik dasar, bedah lanjut 1, dan bedah plastik lanjut 2. Jadi ada 9 semester. Gelar akademiknya adalah SPDPRE, spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik. Ya. Ini mata yang diajarkannya. Ya. Dan langkah-langkah pendidikannya adalah setiap stase itu ada ujian ya, baik stase yang 2 bulan ataupun yang 2 bulan ya. Ada ujian berupa ujian tulis dan ujian kasus. Jadi selalu tidak pernah akan melewati suatu stase tanpa ujian tulis ataupun ujian kasus. Ada 2 ujian. Kemudian ada ujian proposal penelitian. Itu belum tentu mereka lulus ya, walaupun kelihatannya bagus, mereka kelihatan ada penjiplakan, itu bisa dihukum bahkan ya. Jadi hasil ujian penelitian juga kita uji, ujian lokal komprehensif. Jadi ada ujian lokal sebelum ujian nasional, wajib kita melakukan ujian lokal. Dan biasanya ujian lokal kami beri bobot yang lebih berat buat mereka, sehingga pada ujian nasional insya Allah tidak ada yang nggak lulus, bahkan dikatakan hampir selalu kita mempunyai nomor ya, walaupun tidak mengharapkan nomor, tapi karena di nomor-nomor yang terbaik si Bandung selalu dapat peringkat ya, 3 teratas biasanya. Slide. Ini kegiatan seharian PPDS, ada pelayanan dan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Ini sama dengan Tridharma Perguruan Tinggi, kita lakukan dan kita kerjakan dengan benar. Slide. Ini pelayanan dan pendidikan. Jadi ada pelayanan pasien di poliklinik dari jam 7:30 biasanya sampai jam 4, jam 5 kadang-kadang. Kalau lagi banyak pasiennya sampai jam 5. Biasanya jam 3 atau 3:30, rata-ratanya jam 3:30 saya kira. Kemudian pelayanan pasien di kamar operasi elektif dan emergensi,
pelayanan pasien di IGD, ya semua mengalami itu. Di IGD itu ada jaga awal sampai jaga chief juga ada di IGD. Kemudian mereka tiap hari, tiap 2 hari sekali ada laporan jaga IGD. Kemudian ada juga laporan ruangan. Kemudian ada kegiatan lain adalah tiap seminggu sekali ada referat jurnal atau TO, teknik operasi. Kemudian seminggu 2 kali kita pada pasien. Ada visite besar seminggu sekali dan ada stasi luar ya. Selama ini yang sudah terbina adalah dengan Surabaya. Kita mengirimkan untuk hand dan Jakarta juga untuk hand dan luka bakar. Jadi ini yang akan kita kembangkan sebagai ketua kolegium. Kami akan memperbanyak sistem visit atau stase luar ya. Diharapkan bukan hanya dari Unpad ke UNER atau UNER ke Unpad, tapi juga semua dari UI ke UNER atau dari Unpad ke Syahkuala, sehingga bukan hanya pemerataan kasus yang bisa dilihat, tapi juga ada suatu perasaan kekerabatan antara residen, sehingga nanti pada waktu PIT itu tidak mojok UNER, Unpad gabung ya. Mereka punya suatu ikatan yang baik antara universitas ataupun antara prodi. Slide. Ini penelitian berupa tesis ya. Kemudian paper bedah dasar ada 2 yang harus dikerjakan oleh mereka, dan paper bedah plastik lanjut 2. Dan mereka paper bedah dasar harus disampaikan pada PIT ataupun pada seminar kalau ada pandemi, dan paper bedah plastik lanjut bisa di forum nasional ataupun internasional. Seperti yang sudah mereka bisa diseminarkan di Jepang, di Korea. Saya juga pernah mengikuti mereka bicara, dan kami lihat di sana di Jepang misalnya. Saya ikut bangga juga karena mereka begitu percaya diri ketika berbicara di depan forum internasional. Selain ini contoh kegiatan PPDS di Jepang ya. Itu tampak Dr. Sita bicara, yang bicara itu Dr. Bagus, Dr. Natasha, Dr. Sita. Mereka bicara di sana di Asian Pacific Society for Skull Medicine. Yang lain juga Dr. Jessica, misalnya di Korea mereka bicara dengan Dr. Seki. Slide. Ini kegiatan PPDS yang lain di kamar operasi. Mereka dibimbing operasi, mereka melakukan operasi dengan pembimbingan. Kalau pada kasus-kasus yang menarik, biasanya kami undang residen-residen yang lain untuk ikut serta walaupun bukan pada bidangnya. Misalnya kasus-kasus yang jarang seperti transgender itu agak jarang, tapi mungkin kita termasuk yang cukup banyak di Indonesia ya, karena kita punya tim yang udah established sejak kami datang ya 1998. Itu kita sudah melakukan sudah mempunyai suatu tim reanimasi seks ya yang diketuai oleh Objin, dan punya tim yang kuat termasuk dari Departemen Agama, sehingga apakah itu suatu kelainan kongenital ataupun suatu transgender beneran dari laki ke perempuan, kita harus melalui tes-tes dari psikolog sampai ke Departemen Agama, karena dan imigrasi ya terakhir ya. Jadi karena mereka akan berubah status, dan ini nggak gampang untuk melakukan ini. Maksudnya proses untuk ke situ itu sangat berat karena menyangkut keluarga dan sebagainya, tetangga dan komunitas mereka.
Slide. Ini kegiatan PPDS kami untuk membina kekompakan, kesehatan. Kita ada pingpong, ada seminggu sekali ya, ada badminton seminggu sekali kita di lapangan Husein. Kemudian forum-forum belajar bersama itu biasanya dilakukan di Rumah Belajar Bijaksana, namanya RBB ya, Rumah Belajar Bijaksana. Itu hampir tiap minggu dilakukan di sana, di Rumah Belajar Bijaksana, utamanya kalau ada kasus-kasus yang menarik, tapi kalaupun tidak kasus menarik, biasanya ada referat-referat juga diundang semua. Kadang-kadang yang alumni-alumni yang dekat juga kadang-kadang suka ikut, seperti Dr. Sandi itu di badminton selalu ikut, dan kalau ada kasus-kasus menarik juga mereka suka ikut bergabung. Tampak begitu kompaknya antara lulusan dan residen yang sedang belajar. Slide. Ini kegiatan lainnya. Kadang mereka juga melakukan hari Sabtu Minggu di bawah Dr. Rani dan Dr. Ira. Sering juga mereka melakukan latihan mikro dengan ayam atau dengan tikus. Kita punya lab yang cukup memadai untuk melakukan latihan-latihan yang mereka butuhkan. Slide. Ini pengabdian kepada masyarakat juga selalu kita kerjakan, bukan hanya bibir sumbing ya, kita hitanan juga kita kerjakan ya pada beberapa pesantren di sekitar Jawa Barat. Saya kira kita selalu saya kira bukan hanya bibir sumbing tapi hitanan, kemudian kalau ketemu kasus-kasus juga bisa dapat ada beberapa hipospadi, kadang-kadang kita bawa ke Hasan Sadikin dan kita kerjakan di Hasan Sadikin. Begitupun kalau ada beberapa kasus bibir sumbing di daerah yang jauh, kita kirim beberapa orang seperti ini, Dr. Arif, Dr. Jessica, Dr. Stevi, sering ikut ke Pontianak dan Sanggau dan sebagainya, untuk menambah kasus-kasus yang seperti radiosisis dan paratosisis. Slide. Ini contoh lain di Cirebon yang dekat. Semua residen yang masuk ke mulai dengan maksilofacial 1 sudah diikutkan di dalam bakti sosial bibir sumbing. Slide. Ini di Masa Lembo. Mereka juga diikutkan Dr. Arif dengan Dr. Jessica atau dengan dokter yang lainnya. Slide. Ini di daerah Sintang. Ya. Kami puluhan tahun yang lalu pernah juga di sini, sekarang diulang lagi. Luar biasa, bersama teman-teman yang ada di daerah tersebut. Atau mereka mengundang kita. Gitu. Nah ini gimana peluang kerjanya? Saya kira jumlah bedah plastik rekonstruksi di Indonesia masih sangat kurang ya, cuma 262 orang. Banyak fakultas kedokteran yang tidak memiliki SPBPRE, dan masih ada 5 provinsi yang belum ada SPBPRE ya. Babel, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan ada beberapa provinsi yang hanya memiliki 1 SPBPRE, yang menurut saya kasihan ya kalau hanya 1. Mereka tidak bisa berlibur yang satu dicari dan agak sulit ya, menangani atau menservis masyarakat yang membutuhkan bedah plastik. Saya kira begitu dari kami. Saya kira mungkin yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kalau ada yang bertanya bisa kami jawab. Kalau bisa kami jawab. Terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.